Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi at-tahirin ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'annakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan pelajaran yang sedang kita pelajari, yaitu surat Al-Kahfi, yang secara garis besarnya sudah disampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kali ini kita melihat sendiri, menyaksikan sendiri penjelasannya atau tafsir dari ayat-ayat yang sudah sama-sama kita bacakan, yang sudah sama-sama kita baca, kita lihat ayatnya dan sudah diterangkan secara garis besar. Jadi kembali kepada ayat yang kemarin sudah dibacakan, sekarang kita lihat tafsirnya, ya. Tafsir dari ayat 51, 52 dan nanti akan terus sampai ayat 56 kalau enggak salah, atau 57 atau 59, lupa saya, ya. Jadi kata Allah pada ayat ke-51, mari kita pelajari, ya. Ini namanya pelajaran. Jadi pelajaran itu ya ada yang berbicara, ada yang mendengarkan. Yang berbicara menjelaskan apa yang dipelajari. Saudara sudah bisa membaca ayat ini misalnya, ya, sudah bisa baca dengan baik dan benar. Nah, sekarang harus tahu yang dibaca itu apa maknanya, gitu loh, ya. Sama seperti ayat yang tadi dibaca di waktu sholat subuh tadi, imam kita kan selalu di sini selalu membaca surat As-Sajdah ini surat yang luar biasa, ini bagus sekali ini. Surat As-Sajdah ini juga dibaca oleh Nabi kita setiap malam loh. Kalau kita kan cuma setiap Jumat aja. Ada itu pun kalau mau. Nabi kita tuh setiap malam baca surat ini. Masya Allah. Ini tadi sudah dibaca, sering kita dengar. Ya, saudara harus tahu maknanya semampunya. Mampu lebih banyak tahu, ya lebih baik. Bisanya menangkap, bisa memahami sedikit karena kemampuan berpikirnya, kemampuan otaknya yang diberikan oleh Allah semak segitu, ya enggak apa-apa. Tapi jangan sama sekali tidak mau belajar, jangan. Karena kita hidup ini disuruh beribadah kok. Hanya untuk ibadah saja itu. Urusan makan, urusan rezeki itu urusan Allah. Kita makan atau tidak bisa makan itu Allah yang menentukan. Ya, jadi kita enggak usah mikir kalau urusan makan, serahkan sama Allah. Kita hanya disuruh beribadah. Hidup mulai bangun tidur, usahakan sholat tahajud barang 2 rakaat saja. Tutup dengan witir barang 1 rakaat saja. Itu sudah baik, asal rutin. Syukur-syukur 11 rakaat sholat tahajud dan witir, itu sangat bagus. Walaupun dibandingkan dengan tahajudnya dan witirnya Nabi Muhammad SAW belum apa-apa, nggak ada apa-apanya. Tapi ya lebih baik daripada sama sekali tidak mengerjakannya. Itu ya. Jadi kan kita tadi mendengar ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Gitu ya imamnya bacanya kan? Ya saya enggak bisa niru persis, tapi ya kurang lebih begitulah. Maknanya apa? Kita sudah sering ketemu ayat ini. Alif lam mim itu enggak ada maknanya, enggak ada yang tahu maknanya kecuali Allah. Ini termasuk ayat mutasyabihat, ya. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Setelah Allah membuka surat ini dengan potongan huruf-huruf hijaiyah abjad Arab, alif lam mim,
untuk menarik perhatian orang Arab pada waktu itu bahwa Al-Quran yang terdiri dari 30 juz dan terdiri dari 114 surat dan terdiri dari 6.000 ayat lebih itu tersusun dari huruf-huruf hijaiyah, abjad Arab, alif la, alif ba, ta, sa, jim, ha, kha, zal, zal, ra, ja dan seterusnya. Ya, tersusun dari itu. Di ayat yang kedua setelah Allah menarik perhatian orang Arab pada waktu itu, lalu Allah berfirman, Tanzilul kitabi, penurunan Alkitab ini, penurunan Al-Quran ini, la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya, mir rabbil alamin, dari Allah Tuhan seluruh alam. Am yaqulu naftaroh, apakah mereka orang-orang Arab itu mengatakan iftaroh, dia Muhammad telah mengarang Al-Quran, Muhammad itu yang menulis Al-Quran. Tuduhan mereka enggak kena, Nabi kita enggak bisa nulis kok. Jadi tuduhan itu salah, ya. Lalu Allah menjawab sendiri, ya, bal huwal haqqu mir rabbik, bahkan dia Al-Quran itu adalah kebenaran min rabbika, dari Tuhanmu, litundhira, untuk engkau Muhammad memberi peringatan kauman, kepada suatu kaum yang ma'atahum min nadir, belum pernah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan pun, min qablika, dari sebelummu, la'allahum yahtadun, agar mereka mendapat petunjuk. Jadi kata Allah, kalau manusia kepingin mendapat petunjuk Allah, kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, ya Al-Quran ini, kebenaran ini. Di luar Al-Quran itu enggak ada kebenaran. Tuh yang kita harus tahu itu. Lalu Allah setelah memberi pernyataan, ini loh turunnya Al-Quran ini dari Allah loh, ini Tuhan seluruh alam. Apa mereka mengatakan Al-Quran ini dibikin oleh Muhammad? Enggak dibikin oleh Muhammad enggak bisa membaca, enggak bisa menulis. Bahkan yang benar, dia Al-Quran adalah kebenaran datang yang dari Tuhanmu, kebenaran dari Tuhanmu yang diturunkan untuk engkau Muhammad memberi peringatan kepada kaum atau orang-orang yang belum pernah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan pun sebelum engkau Muhammad. Supaya apa? Mereka dibacakan Al-Quran, ya, diperingatkan dengan Al-Quran, supaya apa? La'allahum yahtadun, supaya mereka mendapat petunjuk. Lalu Allah berfirman pada ayat yang keempat, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Begitu ya kata imam tadi itu ya. Allahu Allah lah alladzi yang khalaqa, telah menciptakan as-samawati, langit yang banyak itu, langit yang ada 7 lapis itu, wal arda, dan bumi ini, wa ma bainahuma, dan apa saja yang ada di antara keduanya. Jadi yang ada di antara langit dan bumi, yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan apa yang ada di antara langit dan bumi, ya awan, langit, hujan dan sebagainya, malaikat-malaikat yang tinggalnya di langit. Kalau kita kan tinggalnya di bumi. Itu semuanya yang bikin itu Allah, ya. Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya fi sittati ayyam, di dalam 6 hari. Sama seperti dalam kitab Injilnya orang Kristen. Mereka juga berkeyakinan bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan dalam 6 hari. Menurut keyakinan mereka 6 hari itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ya 6 hari toh. Terus di hari Minggu Tuhan istirahat. Itu keyakinannya orang Nasrani. Ya enggak apa-apa, keyakinan mereka begitu kok. Enggak boleh kita olok-olok, kita jelek-jelekan, enggak boleh. Keyakinan mereka begitu, biarin aja. Dan kita tidak berhak menghakimi manusia. Yang berhak menghakimi manusia cuma Tuhan, cuma Allah. Manusia dipersilakan oleh Allah berpikir, memilih apa yang mereka mau pilih. Masing-masing nanti ada
akibatnya ada resikonya. Setelah Allah mengumumkan bahwa Dia yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, tsummastawa 'alal 'arsy, kemudian Dia istawa, bersemayam 'alal 'arsy, di atas arsy. Cara bersemayamnya Allah bagaimana kita tidak tahu, ya. Malakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadakkarun. Malakum, tidak ada bagi kalian, min dunihi, dari selain Dia, maksudnya tidak ada bagi kalian hai manusia selain Allah, min waliyin, dari satu pelindung pun, wala syafi'in, dan tidak pula satu pembela pun dari apa yang Allah putuskan di akhirat nanti. Afala tatadakkarun, apakah maka kalian tidak mengambil peringatan? Jadi Allah mengumumkan Dia yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya ini. Langit dan bumi beserta isinya itu, dan apa saja yang di antara langit dan bumi itu semuanya bikinan Allah. Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia selain Allah enggak bisa bikin apa-apa. Bahkan ada Tuhan yang dibikin oleh manusia, diukir pakai batu, pakai kayu, terus disembah. Loh, ini gimana sih manusia kalau menyembah bikinannya sendiri ini loh? Nah, kalau kan enggak masuk akal. Tapi ada manusia yang begitu. Dan oleh Allah dibiarkan, enggak apa-apa, sudah biarin. Kalau mau kasih peringatan kepada mereka, Muhammad, gitu ya. Lalu pada ayat yang kelima Allah menyatakan, yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi. Itu kata Allah, yudabbiru, Dia Allah lah yang mengatur, al-amra, segala perkara, segala urusan, minas samai, dari langit sana, mulai dari langit sana, segala urusan yang ada di langit sana, ilal ardi, sampai segala urusan yang ada di bumi. Dari langit sampai ke bumi, itu kan ada urusan di langit sana, ada urusan di bumi. Urusan di langit ya urusannya para malaikat, urusan makhluk-makhluk Allah yang hidup di langit. Termasuk urusannya burung walet. Burung walet kan kerjanya terbang terus ke sana-mari, enggak tahu hinggapnya di mana itu. Kalau sudah keluar dari sarangnya itu, nanti sore balik lagi ke kandangnya. Ya. Jadi segala urusan yang ada di langit sampai ke bumi, Dia Allah lah yang mengaturnya. Tsumma ya'ruju ilaihi, tsumma, kemudian ya'ruju, naiklah segala urusan tadi, ilaihi, kepada Dia, kepada Allah, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'uddun. Kemudian naiklah segala urusan itu kepada Dia Allah dalam sehari, yang sehari itu adalah takarannya, ukurannya, kadarnya sama dengan alfasanatin, 1000 tahun, mimma ta'uddun, dari apa yang kalian hitung. 1000 tahun. Jadi segala urusan di langit ini, ya segala urusan di langit dan di bumi itu Allah yang mengatur semuanya. Urusan yang di bumi ini yang dikerjakan oleh manusia, oleh makhluk-makhluk Allah ini, terutama manusia dan bangsa jin. Urusannya manusia, urusannya bangsa jin, itu setiap hari dilaporkan oleh malaikat ke langit. Malaikat itu setiap hari laporan kepada Allah. Sebagai raja, diraja, sebagai raja di semua raja, sebagai pemimpin dari segala pemimpin. Allah kan pemimpinnya manusia beriman. Nah, malaikat-malaikat Allah melaporkan setiap hari. Keadaan kita dilaporkan oleh Allah setiap hari loh Pak. Dilaporkan oleh Allah. Ya Allah, waktu kami tadi meninggalkan hamba-Mu di waktu sholat subuh, yang jaga malam, waktu sholat subuh gantian dengan yang jaga pagi. Ada malaikat yang tugasnya pagi hari dari subuh sampai asar. Nanti asar ada lagi malaikat yang jaga malam, mulai dari asar sampai subuh. Nah, di waktu subuh pergantian jaga. Kalau di rumah sakit namanya operan jaga.
Ya, peran jaga dokter jaga UGD atau dokter jaga Bangsal. Itu laporan nanti. Ini jumlah pasien selama kami tinggalkan ada sekian. Di Bangsal ini sekian ini. Yang gawat di mana? Di Bangsal sana itu ada yang harus diperhatikan. Dulu kita waktu sekolah gitu. Dilaporkan yang gawat harus diawasi. Jangan tinggal tidur. Ini kalau mati sampai dituntut sama keluarganya. Ya, jadi malaikat melaporkan semua urusan kita ini kepada Allah. Naik malaikat dari bumi ke langit. Terbang malaikat itu pakai malaikat sayapnya kan ada 600 sampai 800. Ada yang bilang sampai ribuan sayapnya. Pesawat yang kita naiki kan sayapnya cuma 4. Depan di dua dua di depan, 2 di belakang. Itu pun kecil. Masih gini-gini aja saya burung juga gitu. Malaikat itu 600 sayapnya. Terbang dari bumi ke langit itu cuma 1 hari saja untuk menghadap kepada Allah. Yang kalau ditempuh oleh manusia naik tangga gitu misalnya, duk sampai ke langit itu memakan waktu 1000 tahun. Jadi cepat malaikat terbangnya itu, ya. Lalu dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Dzalika itulah Allah alimul ghaibi yang maha tahu segala yang gaib, wasyahadah dan segala yang tampak. Allah lah yang mengetahui segala yang tidak tampak, yang gaib dan wasyahadah dan yang tampak. Al-Azizu, Allah itulah yang maha gagah perkasa tetapi Ar-Rahim. Ya Allah maha gagah perkasa maksudnya Allah mampu menghukum siapa saja. Gak ada satupun yang bisa lepas dari hukuman Allah sebagai raja manusia ini. Kalau raja-raja di antara manusia ini ada yang gak bisa menghukum orang. Presiden itu bisa, ada yang tidak bisa menghukum orang yang harusnya dia bisa lakukan. Ya. Tapi Allah enggak begitu. Yang akan dihukum oleh Allah enggak akan lepas, pasti akan terkena. Tapi walaupun Allah itu maha bergagah perkasa, bisa menghukum siapapun yang dia mau hukum, tapi dia punya sifat juga Ar-Rahim, maha penyayang. Enggak segera menghukum manusia yang bersalah, itu Allah. Terus Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Dia Allah lah yang telah membaguskan segala sesuatu yang dia menciptakannya. Wa bada'a khalqal insani min tin. Dan dia memulai penciptaan manusia dari tanah. Gimana nadanya tadi tuh? Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftara Allahu alladhi khalaqan yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi. Dan seterusnya dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Alladzi gitu ya. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Dia Allah lah yang membaguskan segala sesuatu yang dia telah menciptakannya. Wa bada'a khalqal insani min tin. Dan dia memulai penciptaan manusia dari tanah. Manusia yang bernama Adam alaihissalam mula-mula diciptakan oleh dari tanah, tapi keturunannya dari air mani. Gitu ya. Tsumma ja'ala naslahu. Lah ini tsumma kemudian ja'ala dia Allah menjadikan naslahu keturunannya, keturunan Nabi Adam min sulalatim mim ma'im mahin. Dari saripati, dari air yang hina. Dari saripati yang ada di dalam tanah. Tubuh kita ini Pak, kalau dihancurkan gitu, diurai gitu, daging kita ini kalau diurai itu ada unsur-unsur kimiawi semua itu. Tulang itu banyak kalsiumnya, banyak fosfatnya. Kalsium, fosfat itu unsur kimia.
Darah kita mengandung besi, ferrum. Otot ada mengandung miosin, dan lain. Udah lupa aku pelajaran itu dulu waktu kelas 1 2 pelajaran di ilmu kedokteran, ilmu biologi. Nah, itu semua unsur yang membentuk manusia ini ada dalam tanah. Jadi, tanah itu mengandung besi, mengandung ferrum, mengandung seng juga, zinc kalau dalam kimia, ilmu kimia, Zn sumber kodenya ya. Nah, manusia yang keturunannya Adam terbuat dari saripati tanah yang berbentuk air yang hina, maksudnya air mani. Tsumma sawwahu, kemudian dia Allah menyempurnakannya, wa nafakha fihi min ruhih, dan Allah meniupkan padanya dari rohnya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, dan dia lalu menjadikan untuk kalian semua pendengaran dan penglihatan dan pikiran. Qalilam ma tashkurun, sedikit sekali apa yang kalian syukuri, sedikit sekali kalian bersyukur. Kata Allah, manusia sedikit sekali bersyukurnya, kebanyakan manusia. Nah, kita belajar menjadi manusia, menjadi orang yang banyak bersyukur kepada Allah. Semakin banyak kita bersyukur kepada Allah, semakin Allah tambah kenikmatan itu. Sampai diberi kesehatan oleh Allah, nggak sakit ini, ya, diberi oleh kesehatan. Pak Haji Amli misalnya diberi kesehatan sampai umur begini udah pensiun masih sehat, masih bisa kemana-mana nih Pak Haji Amli nih. Saya yang tahu saya kalau ada orang sakit pasti ditengoknya sama dia, ada orang meninggal pasti dilayat. Pak Amli nih kelebihannya di situ. Mana ada orang mati ditengok. Sidin ini, mohon maaf nih ya, ini contoh aja. Beliau tuh kalau nggak salah masih suka merokok Pak nggih? Ya, masih suka merokok nggih? Iya. Ini bukan, jangan diketawakan. Ini saya ngambil contoh aja. Beliau ini dulu enggak, mungkin sekarang juga masih perokok, tapi oleh Allah diberi kesehatan itu paru-parunya enggak apa-apa tuh. Ya malah enggak apa-apa itu. Enggak manggah itu. Kenapa kok bisa begitu? Ya Allah yang menentukan kok. Oh, apa saudara mau protes? Enggak bisa. Di sana ada orang nggak pernah ngerokok bisa sakit TBC, kok bisa sakit paru-paru, kenapa? Ya Allah itu yang ngatur semuanya. Makanya ketika kita diberi kesehatan, bersyukur sama Allah. Nah, kalau kita bersyukur, ditambah oleh Allah nikmatnya. Kan ada ayat yang berbunyi, la in syakartum, sungguh jika kalian bersyukur, la azidannakum, sungguh benar-benar kami akan menambah kepada kalian nikmat lagi. Wala in kafartum, dan sungguh jika kalian kufur tidak bersyukur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya hukumanku, adabku sungguh amat berat, amat dahsyat. Jadi Allah itu kalau kita syukuri, kita terima kasih, ditambah. Makanya kalau kalian sampean jualan ini ya, jualan apa saja sudah, jualan mana Pak Haji Sugeng ini, ada enggak, hadir enggak? Nah, beliau jualan air suling itu ya Pak ya. Sampai dikirim kemana-mana itu. Kemarin ketemu dengan saya di warung makan Punik situ. Aku lagi ditraktir orang, datang Sidin itu mengantar air banyak sekali gitu. Ya Allah, laku Pak. Ini alhamdulillah nih, harus bersyukur Pak Sugeng itu. Alhamdulillah. Nanti ditambah lagi nikmatnya. Bukan hanya warung Punik aja, nanti semana-mana warung dimasuki semuanya. Ya gitu loh Pak. Jadi ketika dagangan kita laku, alhamdulillah gitu loh. Dikasih orang sedikit, alhamdulillah. Kasih banyak, alhamdulillah gitu. Jangan lupa bersyukur. Supaya apa? Ditambah nikmatnya. Wa qalu aidza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Begitu kira-kira kata bacaan imam kita tuh ya. Wa qalu, dan mereka manusia berkata, aidza dhalalna, apakah apabila kami telah hilang, tidak ada lagi fil ardi, di bumi ini karena sudah mati. Loh, hilang.
Apa iki? Wa qalu aidza dhalalna fil ardi, dan mereka berkata, apakah apabila kami telah tiada di bumi ini, inna, apakah sesungguhnya kami lafi khalqin jadid, lafi khalqin jadid, sesungguhnya kami akan berada dalam penciptaan yang baru. Karena ada yang nggak percaya orang Arab itu. Orang Arab dulu waktu Nabi Muhammad SAW menyampaikan ayat-ayat Al-Quran ini, ada yang nggak percaya bahwa orang kalau sudah mati terus akan dihidupkan lagi menjadi makhluk yang baru. Mereka nggak percaya. Lalu Allah bilang, balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Bahkan sebenarnya mereka itu orang-orang yang kepada pertemuan dengan Tuhan mereka mengingkari, orang-orang yang mengingkari hari pertemuan dengan Tuhan mereka. Terus setelah Allah menceritakan keadaan langit dan bumi dan segala ciptaannya ini dan perilakunya manusia yang ada di bumi ini, lalu Allah menyuruh Nabi kita mengatakan ini, Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Ya, ini yang dahsyatnya ayatnya ini. Kul, katakanlah wahai Rasul, yatawaffakum, akan mewafatkan kalian semua wahai manusia pada waktunya nanti. Siapa yang mewafatkan kalian? Malakul maut, malaikat Israel, alladzi yang wukila bikum, telah diserahkan oleh Allah kepada kalian, telah diserahkan kepada malaikat pencabut nyawa, malaikat maut itu kepada kalian. Tugas mencabut nyawa kalian sudah diserahkan oleh Allah kepada malaikat maut tadi. Kemudian kata Allah, summa, kemudian setelah nyawa kalian dicabut oleh malaikat maut, ila rabbikum turja'un, kepada Tuhan kalianlah kalian dikembalikan. Jadi malaikat setelah mencabut nyawa orang dibawa ke langit, lapor sama Allah, ya Allah, sudah saya laksanakan tugas mencabut nyawa orang ini yang kau kehendaki mati hari ini. Jam ini, jam menit sekian, detik sekian, persis waktunya, enggak kurang, enggak lebih. Laporkan ke langit. Kalau orang yang dicabut nyawanya orang beriman, sampai di langit ke dunia, ditanya sama penjaga langit pertama, hei malaikat maut, itu kamu bawa apa? Kok harum sekali? Bawa apa itu? Ini rohnya, arwahnya si fulan bin fulan, ini fulan. Ini yang ku cabut nyawanya orang ini. Oh ya sudah, saya bukakan pintu langit. Dibuka pintu langit. Sampai langit yang kedua, tanya lagi, itu siapa yang kamu bawa itu? Apa yang kamu bawa itu? Kok baunya harum? Ini aku disuruh oleh Allah mencabut orang ini, nyawa orang ini. Mau aku laporkan ke Allah. Oh ya, sudah diperintahkan oleh Allah, suruh bukakan pintu langit yang kedua. Terus sampai pintu langit yang ketujuh, sampai ke hadapan Allah. Setelah sampai di hadapan Allah bilang, hei malaikat, taruh orang itu di Illiyin. Dia orang yang beriman. Taruh rohnya di tempat yang paling tinggi, Illiyin. Tapi kalau yang dicabut nyawa orang yang kafir, musyrik, munafik, fasik, zalim, baru dibawa ke langit yang pertama, langit dunia ini. Malaikat penjaga langit dunia mengatakan, hei malaikat, kau bawa apa nih? Bau busuk gini nih, apa ini yang kau bawa? Ini rohnya si fulan bin fulan ini yang ku cabut ini. Si Anu, anaknya si Anu itu. Oh, pantasan baunya bacin, kata orang Jawa, bacin, busuk, batang, bau bangkai itu. Nah, oh, aku tidak disuruh oleh Allah membukakan pintu langit ini, enggak suruh, enggak boleh membukakan pintu langit.
Jadi nggak bisa dibawa ke atas. Dari bawah saja Allah tahu, dari sana Allah sudah tahu. Malaikat, udah kamu nggak usah kesini, nggak usah bawa makhluk itu ke sini. Kamu taruh aja tuh rohnya tuh di sijin sana, di lapisan bumi yang paling bawah, namanya sijin. Tuh. Nanti gitu kita manusia akan mengalami seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita semuanya akan diangkat, ditaruh di Iliyin sana, gitu loh Pak. Ya makanya kita sekarang ini bersusah-susah terlebih dulu, mau bangun pagi, sholat subuh berjamaah, terus ngaji dulu. Ya ngaji barang setengah jam aja kok, nggak sampai 1 jam. Kadang-kadang aja sampai 1 jam ya. Kalau gurunya lupa waktu. Ya, lalu kata Allah apa? Di ayat selanjutnya, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana. Kalau imam kita sukanya bacanya berhenti di sini. Kalau saya nggak suka berhenti di sini. Berhenti di sini boleh ya, boleh aja. Tapi saya nggak suka gitu aja. Tapi tadi kita mendudukan bacaan imam tadi. Walau taro, dan kalaulah engkau Muhammad melihat ketika al-mujrimuna, orang-orang yang berdosa itu, nakisuru usihim, mereka orang-orang yang menundukkan kepala-kepala mereka, inda rabbihim, di hadapan Tuhan mereka. Mereka akan berkata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Enggak bisa persis aku lagunya. Ya. Dan ingatlah Muhammad, seandainya engkau Muhammad bisa melihat ketika nanti orang-orang yang berdosa itu di hadapan Allah di hari akhir nanti, di alam akhirat sana, mereka itu menundukkan kepala-kepala mereka. Waktu di dunia peteta-petete. Ya, peteta-petete itu gini loh. Wah, gini. Siapa yang berani sama aku? Wah, aku paling jago di sini tuh. Itu peteta-petete kalau kata orang Solo itu. Ya, sombong itulah. Nanti di sana nggak berani Pak, orang-orang yang katanya jagoan, yang katanya besar kekuasaannya, termasuk Fir'aun, itu menundukkan kepala mereka nanti di hadapan Allah. Lalu mereka akan berkata begini, Rabbana, wahai Tuhan kami, absorna, kami sekarang sudah melihat, wasami'na, dan kami sudah mendengar bahwa surga dan neraka itu benar-benar ada. Farji'na, maka kembalikanlah kami ke dunia ya Allah, na'mal solihan, kami akan beramal soleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami sekarang adalah orang-orang yang yakin. Jadi semua manusia nanti Pak di hari kiamat baru yakin bahwa Al-Quran ini benar. Nah kalau yakinnya sudah sampai di akhirat terlambat. Ya, sekarang ini sewaktu Anda, kita semua orang ini masih hidup di dunia ini yakin bahwa Al-Quran itu benar, nggak ada ajaran yang salah, nggak ada ajaran yang menyimpang, nggak ada ajaran yang blinger, itu nggak ada, yang membuat orang keblinger, nggak ada. Ya, jadi nanti baru mereka akan mengatakan, kami sudah mendengar dan melihat ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Mereka minta dikembalikan ke dunia untuk apa? Na'mal solihan, untuk kami beramal soleh kata mereka. Ya amal soleh termasuk sampai duduk di sini ngaji sambil ngantuk-ngantuk itu amal soleh ini. Walaupun ngantuk, iya walaupun ngantuk. Ya cuma ditulis oleh malaikat ngaji hari ini tapi dia ngantuk ya Allah. Ditulis itu tetap. Ya. Lalu kata Allah di ayat berikutnya ini, walau syi'na. Nadanya gimana tuh? Lupa lagi nih. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Itu kata Allah kan? Walau syi'na, dan kalaulah kami mau wahai Muhammad, la'ataina, sungguh kami bisa memberi kepada kulla nafsin, setiap diri, setiap orang, hudaha, petunjuknya. Kalau kami mau Muhammad, kami bisa kasih petunjuk kepada semua manusia. Semua manusia kami kasih petunjuk, jadi gak ada orang yang tersesat, gak ada. Kalau kami mau, kami bisa berbuat seperti itu.
Tapi Allah nggak mau berbuat begitu, nggak mau. Maunya Allah itu kamu sendiri manusia yang diberi akal pikiran, diberi pendengaran, penglihatan, pikiran untuk menimbang-nimbang, berpikir, melihat benar apa enggak Islam ini, mendengar ajaran Islam disampaikan, dengar benar apa enggak ini, pikirannya dipakai untuk berpikir benar enggak ya, masuk akal enggak kalau Tuhan itu sesuatu yang tidak bisa dicapai dengan panca indera, tapi Dia tahu segala sesuatu. Nah, silakan berpikir dulu. Allah nggak mau memberi petunjuk pada semua manusia dengan gratis, nggak mau. Biar manusia memilih sendiri. Walakin haqqal qawlu minni, akan tetapi telah pasti omongan ketetapan dari aku wahai Muhammad, la amla'anna jahannam, sungguh benar-benar kami akan memenuhi neraka jahannam, minal jinnati wan nasi ajma'in, dari bangsa jin dan bangsa manusia semuanya. Jadi neraka jahanam itu nanti akan penuh dengan bangsa jin dan bangsa manusia. Berdesak-desakan nanti. Karena banyak manusia dan jin yang masuk neraka. Ingat sabda Nabi Muhammad SAW, dari 1000 manusia yang masuk surga itu cuma 1, kata Nabi Muhammad SAW. Maka kita jadi yang 1 itu saja. Jangan jadi yang 999, jangan. Jadi yang 1 itu aja. Walaupun harus menderita, iya, biarin aja, nggak apa-apa. Menderita dunia cuma sebentar aja kok. Tapi di akhirat kita bahagia selamanya. Nggak ada penderitaan lagi di sana. Ya, ini nih contoh-contoh ya ayat yang kita bisa baca, tapi harus paham isinya. Nah, termasuk ayat yang pagi ini saya mau sampaikan, ayat 51 surat Al-Kahfi ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma ashhadtuhum, tidaklah aku mempersaksikan mereka wahai Muhammad, yakni yang dimaksudkan mereka adalah al malaikata wasyayatina, para malaikat dan setan-setan. Kami tidak pernah mempersaksikan kepada para malaikat dan setan-setan khalqas samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi. Jadi penciptaan langit dan bumi tidak pernah dipersaksikan oleh Allah kepada para malaikat dan para setan-setan ini. Hina khalaqahuma, ketika Allah menciptakan keduanya. Wala khalqa anfusihim, dan tidak pula penciptaan diri-diri mereka. Hina khalaqtuhum, ketika aku menciptakan mereka. Nah, aku tidak minta tolong. Ini kemarin sudah dibacakan. Sekarang kita lihat tafsir yang lain ini. Tafsir Al-Baghawi ini. Ma ashhadtuhum, tidaklah. Saya baca dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma ashhadtuhum, tidaklah aku mempersaksikan kepada mereka. Maknanya dalam tafsir Al-Baghawi, ma ahdortuhum, tidaklah aku menghadirkan mereka. Ya, ai ahdornahum, aku Allah tidak pernah menghadirkan mereka Muhammad, ya, para malaikat dan jin itu, yakni mereka iblis wa dzurriyyatahu, iblis dan keturunannya, dan menurut tafsir yang lain juga kepada orang-orang kafir. Kami tidak pernah mempersaksikan kepada mereka. Dan ada lagi yang mengatakan para malaikat tidak pernah mempersaksikan, tidak pernah menghadirkan mereka di dalam apa? Di dalam khalqas samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi, wala khalqa anfusihim, dan tidak pula dalam penciptaan diri-diri mereka. Yani ma ashhadtuhum khalqan, kami Allah aku tidak pernah mempersaksikan mereka semua makhluk ini kepada satu makhluk pun. Fa astainu bihim, lalu aku minta tolong kepada mereka ala khalqiha, atas menciptakannya. Jadi dalam menciptakan semua makhluk ini, baik langit dan bumi beserta isinya, aku tidak pernah minta tolong pada satu makhluk pun, termasuk malaikat, jin atau yang lainnya. Wa usawiruhum fiha, dan aku tidak pernah mengajak musyawarah kepada mereka, enggak ada. Wa ma kuntu muttakhidal mudillina aduda, dan aku tidak pernah mengambil orang-orang yang sesat itu sebagai penolong. Maksudnya yang dimaksud dengan al-mudillin, mereka yang sesat adalah asyayatin, para setan-setan. Alladzina, yang setan-setan itu adalah yang kerjaannya yudillunan nas, suka menyesatkan manusia.
Aku tidak pernah meminta tolong kepada setan-setan sebagai adudan, sebagai penolong. Adudan maksudnya ansoron sebagai penolong, atau wa'awanan sebagai akwanan. Akwanan, ansoron, adudan itu sama artinya dalam bahasa kita, penolong. Ya, ini tafsir Al-Baghawi. Kalau tafsir Ibnu Katsir, nah agak beda sedikit ya. Ini Ibnu Katsir menjelaskannya begini. Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal arda wala khalqa anfusihim. Tidak pernah aku mensaksikan mereka dalam penciptaan langit dan bumi dan dalam penciptaan diri-diri mereka. Yaqulu, maksudnya Allah berfirman, yaqulu ta'ala telah berfirman Allah yang maha tinggi, haula'i mereka-mereka Muhammad alladzi yang ittakhadtumuhum, kalian manusia menjadikan mereka auliya sebagai Tuhan-Tuhan min duni selain aku. Semua yang dijadikan Tuhan oleh manusia itu Muhammad, apa saja yang dijadikan Tuhan oleh manusia selain Allah, itu adalah abidun, hanyalah hamba, amsalukum, sama dengan kalian semua, kata Allah. Isa al-Masih alaihissalam itu hamba Allah, itu Rasul Allah, Nabi Allah. Kalau menurut keyakinan Islam, bukan Tuhan dia, beliau bukan Tuhan, bukan, itu abidun, hamba, amsalukum, sama seperti semisal kalian. Jadi aku tidak pernah mempersaksikan kepada mereka. La yamlikuna syai'a. Tuhan-tuhan yang selain Allah itu la yamlikuna syai'a, kata Ibnu Katsir itu. Mereka tidak memiliki kekuasaan sedikit pun. Orang-orang Mekah dulu kan menyembah berhala. Berhala itu kan patung yang mereka buat dari batu, ada yang dibuat dari kayu, ada yang dibuat dari kurma. Kurma, Pak. Kurma kering dibentuk seperti bentuk berhala Lata, Uzza, Manaf. Bikin kurma, ditaruh di rumahnya atau disembah. Kalau mau pergi berdagang, berdiri di depan berhala tadi, terus berdoa, ya Lata, ya Uzza, ya Manat, kami mau pergi berdagang ke Syam, kami mau pergi berdagang ke Yaman, kami minta tolong nanti pulang dapat untung yang banyak ya. Minta tolongnya kepada berhala. Itu orang Mekah dulu akan begitu. Umar bin Khattab termasuk yang melakukan seperti itu sebelum masuk Islam. Nah, lalu kalau mereka kelaparan, musim kering apa musim paceklik, itu kurma yang dibentuk berhala itu mereka teteli, bahasa Solo diteteli. Kalau bahasa sini apa, Pak? Diambil dikit-dikit itu, Pak. Diambil dikit dimakan. Maaf ya, berhala sama, ambil tanganmu ya, lapar kami, dimakan, diambil. Begitu tuh. Umar bin Khattab sampai ketawa dia. Dulu waktu kami jahiliyah ya, kami bodoh benar ya. Kenapa kami menyembah patung yang kami buat sendiri dari kurma, tapi ketika kami kelaparan nggak ada makanan, kami ambil itu makanan, kurma yang di berhala tadi itu diambil satu-satu, dimakan. Astagfirullahaladzim. Ketawa Umar bin Khattab itu kalau ngelihat kelakuannya di masa jahiliyah dulu. Ya sama dengan kita juga kalau ingat masa lalu kita ya. Nah, dulu di antara kita kan ada ya yang mengalami masa jahiliyah. Jahiliyah itu artinya masa kebodohan, yang nggak ngerti agama, terus berpenampilan ya, ada yang suka pakai rok seksi gitu. Nah, terus kemana-mana pakai rok seksi itu. Nah, sekarang enggak, sekarang berubah pakai jilbab, enggak kelihatan lagi seksinya udah. Kalau dia ingat masa lalu ketawa mungkin, oh iya aku dulu bodoh banget ya aku ya, kenapa aku begitu dulu kelakuannya. Nah, masing-masing kita tentu punya masa-masa sendiri. Kalau itu masa lalu, udahlah, biarlah itu masa lalu. Yang penting sekarang setelah kita tahu bahwa kita hidup ini hanya untuk beribadah, ya saudara gunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk ibadah. Salah satu caranya adalah dengan mengaji begini ini, ya. Ya lah, mereka tidak mempunyai kekuasaan sedikit pun. Wala ashadtuhum, dan tidak pula aku meminta persaksian kepada mereka, khalqi kepada makhlukku, lis samawati wal ard, untuk menciptakan langit dan bumi. Wala kanu, dan tidak ada mereka itu idzaka ketika itu maujudina. Para malaikat, para bangsa jin, bahkan manusia, Adam dan manusia keturunannya ini, dan semua makhluk, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, semuanya itu belum wujud, belum terwujud, belum ada. Ini nih keterangan dari Ibnu Katsir ini. Wala kanu idzaka maujudin. Mereka itu belum maujud, belum wujud, belum ada.
Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam tafsirnya Ibnu Katsir menerangkan begitu, anal mustaqillu, aku ini yang merdeka. Al mustaqillu artinya yang merdeka. Aku ini yang sendirian, maksudnya merdeka bi khalqil asya, dengan menciptakan segala sesuatu, kulliha semuanya. Wa mudabbiruha, aku bukan hanya menciptakan segala sesuatu ini sendiri dengan tanganku Muhammad. Wa mudabbiruha, dan aku pula yang mengaturnya semua makhluk ini. Wa muqaddiruha, dan aku pula yang menetapkan, mentakdirkan semua makhluk. Wahdi, dengan sendirian. Aku sendiri. Semuanya, semua yang dialami manusia itu Allah sendiri yang ngatur. Jadi apa yang akan kita alami hari ini itu sudah ada dalam catatan Allah. Kita cuma tinggal melaksanakan saja. Nah, baru kita tahu apa yang terjadi setelah kita jalani. Hari ini kita punya rencana nih misalnya. Nanti aku hari ini udah janjian ini. Wah, bangun pagi-pagi semangat. Oh, aku mau sholat subuh dulu ke masjid. Wah, aku mau ngaji dulu. Nanti jam 10 mau janjian. Ada orang mau ngantar uang. Nah, utangnya, dia utang sama aku 400 juta. Nanti mau dikembalikan. Wah, udah senang dia. Senang. Jam 10 ditunggu. Loh, kok nggak datang? Loh, kok nggak, orang yang mana? Ditelepon, teleponnya mati. Nah, berarti itu belum takdirnya. Itu loh Pak. Ya udah, tinggal gigit jari aja. Itu makanya Pak, Bu, sudah kita ini jadi orang yang pasrah aja kepada Allah. Ibu-ibu yang di belakang itu, yang kalau ngaji Rebo saya kandani, saya omongin. Sampean jadi ibu nih adalah ibu wanita, itu orang yang sangat mulia, sangat dimuliakan oleh Allah. Dari rahim para ibu itulah lahir pemimpin-pemimpin dunia, lahir tokoh-tokoh dunia, lahir para nabi dan rasul-rasul Allah. Ya, jadi kalau ibu-ibu dalam kehidupan sehari-harinya mengalami sesuatu yang menyedihkan, yang menyakitkan hati, sabar. Dah, longgarkan saja sudah. Gak apa-apa, sabar. Sabarnya pun telas, jangan habis. Sabar itu nggak boleh habis. Sabar itu tanpa batas. Kalau ada orang sabar itu ada batasnya, salah dia. Orang yang ngomong sabar itu ada batasnya, salah itu omongan itu. Sabar itu nggak ada batasnya. Jadi kalau saudara sudah nggak sabar, berartinya kalau saudara bilang sabar kan ada batasnya, itu artinya saudara nggak sabar. Ya udah, jalani aja hidup ini dengan segala macam yang menyakitkan hati. Ada, jalani aja sudahlah. Nanti ada yang menentukan kok. Ada yang ngurus nanti. Siapa yang menyakiti sampean? Siapa yang membahagiakan sampean? Nanti akan diberi oleh Allah masing-masing balasannya. Ya, jadi Allah itu menciptakan segala makhluknya sendirian, dan dia mengaturnya, dan dia menetapkan segala ketetapannya sendirian. Laisa, tidak ada, ma'i bersamaku, fi dzalika dalam semua itu, syarikun satu sekutu pun, wala wazirun dan tidak ada satu penolong pun. Wazir kalau bahasa modern ini menteri. Ya. Wazirun, menteri. Para menteri-menteri pembantu presiden itu harusnya orang-orang yang baik. Kalau Pak Prabowo kepingin jadi presiden yang baik, yang disegani rakyat dan dihormati dan dikenang sebagai presiden yang baik, ya harus punya menteri yang baik-baik juga. Menteri yang ada tersangkut korupsi, buang, ganti yang bersih. Menteri yang tidak kompeten, ganti dengan yang kompeten. Menteri yang tidak amanah, ganti dengan menteri yang amanah. Gitu loh Pak, Bu. Sayang Pak Prabowo nggak dengar yang ini sih, Pak ya. Dengar tuh senang kita, ya. Wala musyirun, dan tidak ada juga musyirun, wala nadhirun, tidak ada yang sebanding dengan Allah, nggak ada. Kama qala, sebagaimana Allah berfirman dalam ayat lain, Qulidul ladzina za'amtum min dunillah, katakanlah Muhammad, ud'u, kalian panggillah alladzina yang mereka za'amtum, kalian menganggap, min dunillah, selain Allah, sebagai Tuhan, yang la yamlikuna, mereka tidak memiliki, mithqala dzarratin, seberat dzarrah pun, sedikit pun, fis samawati wala fil ard, baik di langit dan tidak pula di bumi. Jadi semua yang dianggap Tuhan oleh manusia selain Allah, itu kata Allah, mereka tidak memiliki sedikit pun dari dalam kekuasaan di langit maupun di bumi, enggak ada mereka.
Wa ma lahum fihi ma min syirk, dan tidak ada bagi mereka pada keduanya satu sekutu pun. Wa ma lahu minhum, dan tidak ada bagi dia dari mereka min dhahir, dari satu penolong pun. Ya, dan tidak ada bagi mereka fihima, tidak ada bagi manusia, bagi Tuhan-Tuhan selain Allah, fihima dalam urusan langit dan bumi, min syirkin, dari satu sekutu pun yang menolong Allah. Wa ma lahu minhum, dan tidak pula bagi Allah dari mereka sekutu-sekutu yang dianggap Tuhan tadi, min dhahir, yang menjadi penolong Allah. Wala tanfa'u syafa'atu, dan tidak bermanfaat satu pembelaan pun indahu, di hadapan Allah. Nanti Tuhan-Tuhan yang dianggap Tuhan oleh manusia padahal bukan Allah, itu nanti di hari akhirat tidak bisa memberi manfaat kepada para penyembah-penyembahnya. Tidak bisa memberi syafaat, tidak bisa menolong. Demikian juga manusia-manusia yang menyembah Allah pun nanti di akhirat tidak ada yang bisa menolong mereka, illa liman adinalah, kecuali kepada orang yang Allah mengizinkan kepadanya untuk memberi syafaat. Satu-satunya manusia yang bisa memberi syafaat kepada semua manusia hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya kita banyak-banyak berselawat. Ini hari Jumat nih, banyak berselawat kepada Nabi. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pokoknya banyak berselawat supaya nanti di hari akhirat siapa yang banyak berselawat kepada Nabi, dia yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat. Nah, lalu hadza qala, dan karena ini Allah berfirman, wa ma kuntum muttakhidal mudillina aduda, dan tidaklah aku mengambil yang sesat-sesat sebagai penolong. Nih ya, ini ayat 51 petafsirnya. Nah, sampai di sini sudah habis waktunya. Nanti kita ketemu lagi besok pagi insya Allah. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nuran wa rahmah wa dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma faqqihna fid din, Allahumma 'allimna al-kitab, Allahumma aslih lana fi dinina wa wassi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ansur man nasarad din wahdhul man hadalal muslimin. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaan illa shifauk shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma fil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kami semuanya petunjuk Engkau ya Allah. Berilah kami semua orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Engkau ya Allah dalam hidup ini, mulai hari ini sampai akhir hayat kami ya Allah. Berilah kami semua kemudahan dalam urusan rezeki kami, dalam urusan keluarga kami, dalam urusan dunia kami, dan dalam urusan akhirat kami. Berilah kami semua kesembuhan dari segala macam penyakit ya Allah. Hanya kepada Paduka kami menyembah, dan hanya kepada Paduka kami minta pertolongan. Berilah kepada kami rezeki yang cukup ya Allah, rezeki yang luas, yang halal, yang barokah, yang bisa memenuhi semua keperluan kami ya Allah. Walaupun susah mencari rezeki saat-saat ini ya Allah, hanya kepada Paduka kami meminta rezeki ya Allah ya Rahman ya Razzaq ya Wahhab. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.